Hanya saya prihatin beberapa wartawan amplop kelihatan lah. Ya. Dulu awal-awal saya dilantik, banyak sekali. Ya, berusaha Iya, iya. ingin mewawancarai, ingin cari berita. Setelah begini, saya jelaskan lama-lama ya mungkin amplopnya yang tidak ada atau mungkin tipis amplopnya. Iya, iya. Akhirnya lama-lama makin rontok itu. Iya, iya. Ya, Iya. teman-teman hanya beberapa yang setia yang benar-benar hati nuraninya bekerja betul-betul Iya. bekerja. Selamat datang kembali di Papa Pos TV Podcast dengan hashtag Membuka Pikiran. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Kabupaten Nabire. Beliau ini juga merupakan politikus dari PDI Perjuangan yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Nabire. Selamat pagi Pak Wakil, atau beliau yang biasa disapa dengan Pak Haji Iskandar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi, selamat datang lagi di Papa Pos TV Podcast. Mungkin ini yang pertama kali Pak ya? Siap. Yang pertama kali. Iya. Iya Pak. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pers di Kabupaten Nabire dan juga menjelang Hari Pers Nasional yang akan berlangsung pada 9 Februari mendatang, dipusatkan di Medan, Sumatera Utara. Menurut Pak Wakil Ketua DPR sendiri, pers di mata Bapak itu seperti apa sih? Baik, terima kasih. Jadi pers menurut saya ini fungsinya sangat besar sekali ya. Karena sebagai corong ya, sebagai penyampai berita dari manapun juga, baik dari pemerintah maupun dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, semua tokoh, dan juga dari masyarakat ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi fungsi pers itu sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan pada setiap saat dan kapanpun, dimanapun selalu akan sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat dengar, masyarakat tahu bahwa ada suatu informasi, suatu berita yang kiranya bisa memberikan pemahaman ke kita semua. Saya kira itu. Jadi posisinya itu pers sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh siapapun juga, dari latar belakang apapun juga. Ya. Mungkin Pak Wakil Ketua DPR, selama ini Bapak paling banyak berhubungan dengan insan pers di Kabupaten Nabire tentunya. Kalau Bapak melihat sendiri insan pers di Kabupaten Nabire ini, apakah sudah mengikuti perkembangan zaman atau mungkin sudah mengikuti teknologi yang ada, atau pers yang sekarang yang ada di Kabupaten Nabire ini masih pers yang dalam arti belum mengikuti era teknologi modern saat ini, kalau menurut Bapak selama ini? Ya, saya berterima kasih sekali ya. Jadi pers yang ada di Nabire ya saat ini sudah dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Walaupun tentu di sana sini masih ada kekurangan ya, belum sempurna, tapi saya rasakan ya, saya ikuti, semua sudah mengikuti ya. Hanya memang keterbatasan ya. Mungkin jaringan, mungkin fasilitas infrastruktur yang lain, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan yang kita harapkan. Namun demikian, saya pikir ya sudah mengikuti perkembangan dan sesuaikan dengan kondisi yang ada di Nabire. Saya pikir itu. Iya. Mungkin seperti apa tadi kata Pak Wakil DPRD Kabupaten Nabire sendiri, bahwa mungkin peran pers itu sangat penting ya. Iya. Dimanapun pers berada itu berarti, apalagi pers ini sebagai penyeimbang atau mungkin sebagai kontrol sosial bagi warga masyarakat sendiri. Nah, kita lihat sendiri Pak,
di tahun 2023 ini, di Hari Pers Nasional yang akan berlangsung di Medan tanggal 9 Februari nanti, mengusung tema yaitu Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat. Menurut Pak Wakil sendiri, apakah insan pers yang ada di Kabupaten Nabire ini apakah sudah menjunjung tinggi yang namanya kode etik jurnalis, kemudian Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang selama ini mungkin kita kenal sebagai uh, uh, ujung tombak daripada sebuah pemberitaan. Kalau menurut Pak Wakil sendiri, apakah itu sudah diterapkan dalam media-media yang selama ini saya lihat menjamur, bahkan mungkin banyak media-media uh, online yang mungkin lebih memfokuskan kepada bukan hanya keberimbangan tetapi menyudutkan salah satu pihak. Menurut Pak Wakil sendiri, bagaimana perkembangan ini di era yang sekarang ini dengan tema kita kali ini yang mungkin pers merdeka, demokrasi dan bermartabat? Baik, jadi sesuai dengan tema pers ya, bahwa apa tadi? Pers merdeka, demokrasi bermartabat. Ya. Saya pikir dari sesuai undang-undang tadi, pers itu sudah diberi kebebasan ya, kemerdekaan ya. Kemudian apa yang terjadi, jadi pers itu secara umum memang sudah sesuai lah ya. Akan tetapi ya memang masih ada beberapa oknum di beberapa pers itu masih belum sesuai lah, masih banyak memberitakan yang kurang berimbang ya, masih sering belum sesuai data ya, belum konfirmasi ke sumbernya lalu dia beritakan, atau mungkin masih beberapa yang memberitakan berita-berita hoax. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Hanya ya secara umum memang ya sudah sesuai undang-undang yang tadi itu, bahwa pers diharapkan bisa merdeka, bisa memberitakan secara profesional, ya, bisa sesuai data dan fakta, lalu tidak menyudutkan seseorang, tidak memberitakan hoax. Memang masih ada beberapa, tapi itu hanya oknum-oknum lah. Nah, disitulah supaya benar-benar merdeka, lalu nanti jadi bermartabat ya. Saya pikir seperti itu. Karena beberapa kali juga saya alami sendiri ya. Kami di DPRD Nabire juga sering mengalami begitu. Kadang ada beberapa teman kita ya, katakanlah itu oknum yang memberitakan lewat berita yang belum sesuai dan tidak terkonfirmasi ya, mungkin ke tidak sumber, konfirmasi ke sumbernya, hanya langsung kirim keluarkan berita. Nah, seperti itu. Jadi kami berharap ke depannya harus benar-benar tadi profesional, sesuai fakta, data, konfirmasi ke sumber supaya tidak menyudutkan seseorang. Saya pikir itu. Oke. Peran pers memang sangat penting juga bagi kontrol sosial masyarakat sendiri. Dan kita lihat sini, Pak, kalau saya lihat kami sebagai mungkin founding father daripada media di Nabire dan juga di Papua Tengah, kami mungkin yang pertama kalinya tahun 2004 hadir di Papua Tengah. Dan selama perkembangan pers yang kami lihat bahwa sekarang ini banyak muncul wartawan atau media-media yang sebenarnya mungkin belum mempunyai sebuah kekuatan hukum, tetapi mereka bisa memberitakan persoalan yang terjadi di Kabupaten Nabire ini khususnya, atau mungkin umumnya di Papua Tengah ini. Tetapi kayaknya kami lihat macam sebuah trik yang mungkin untuk boleh dikatakan dalam sisi bersaing ya mungkin itu wajar-wajar saja, tetapi kami lihat kontrol sosial yang ditampilkan pada saat pemberitaan di media-medianya mereka itu sama sekali tidak mencerminkan satu edukasi yang baik kepada warga masyarakat, terutama dalam pemberitaan. Nah, terkait dengan hal ini, Pak Wakil Ketua DPR yang juga mungkin punya pengalaman terkait dengan
hal-hal seperti ini. Apa sih saran Bapak kepada media-media yang menjamur saat ini dan belum mempunyai sebuah kekuatan hukum yang jelas, dalam arti baik dia kantornya mungkin tidak tahu di mana, kemudian dari dasar hukum undang-undang persnya juga belum memenuhi syarat. Ya mungkin Bapak sebagai ketua DPR yang mewakili masyarakat, apa yang bisa Bapak bagi informasi kepada mereka-mereka ini sehingga mereka-mereka ini punya legalitas hukum yang jelas? Baik, untuk hal itu tentu yang pertama ya tadi urus dulu lah Ya. legalitasnya secara hukum biar jelas ya. Ya. Tempatnya jelas, Ya. alamatnya jelas, struktur pimpinannya, pengurusnya jelas ya. Nah, setelah itu bekerjalah secara profesional ya, sesuai aturan main, sesuai aturan undang-undang ya. Lalu mencari berita ya. Tadi harus konfirmasi ke sumber berita yang tepat supaya beritanya seimbang ya, sehingga bisa benar-benar kontrol masyarakat seperti apa ya. Jangan sampai tadi beritakan yang tidak sesuai ya. Kemudian tidak cari sumber beritanya yang betul ya, kemudian memberitakan yang hoak. Nah, ini kan sangat merugikan ya. Contoh macam sekarang ini berita-berita yang lagi Viral ya. Viral di Nabire tentang K2. Nah, ini kan harus benar-benar cari sumber yang tepat. Misalnya sumber ke eksekutif siapa sumber yang pas, ke legislatif juga sumber yang benar-benar yang tahu persis lah. Sehingga dengan adanya begitu kan kami sebagai anggota DPRD juga harus setelah tahu dengan berita ini kan bisa mengontrol diri juga. Nah, itulah tidak seenaknya koar-koar menyampaikan berita yang tidak benar. Jadi saran saya begitu, legalitasnya harus jelas, struktur pengurusnya, alamat dan seterusnya harus jelas. Berita yang disampaikan juga tadi harus benar-benar independen ya. Independen, terpercaya ya. Jadi kan ada beberapa teman yang mungkin hanya sekedar mengejar ya semacam uang rokok, begitu, uang pulsa, makin besar uangnya, makin banyak beritanya, makin menarik beritanya, padahal bobot isinya, kualitasnya tidak sesuai dengan data dan fakta. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Ini menarik Pak Wakil, terkait dengan wartawan-wartawan amplop nih. Ini sekarang kan banyak ini di Nabire ini, kalau mungkin Pak Wakil mungkin hampir setiap hari menghadapi mereka ya kita katakanlah oknum. Wartawan amplop ini sebenarnya tujuannya kalau menurut Bapak memang selain mencari kontribusi yang tadi kita bicarakan, sebenarnya kalau Bapak lihat dari bobot nilai kualitas dan kuantitas kewartawanannya itu sudah sejauh mana Pak kalau Bapak lihat? Nah, ini dia. Jadi saya juga prihatin prihatin sebagai wartawan amplop mohon maaf ini oknum tapi sebagian besar sih kebanyakan saya tahu teman-teman profesional bagus hanya saya prihatin beberapa wartawan amplop kelihatan lah dulu awal-awal saya dilantik banyak sekali berusaha ingin mewawancarai, ingin cari berita. Setelah begini saya jelaskan lama-lama mungkin amplopnya yang tidak ada atau mungkin tipis amplopnya. Akhirnya lama-lama makin rontok itu. Teman-teman hanya beberapa yang setia yang benar-benar hati nuraninya bekerja betul-betul bekerja. Kalau saya berpandangan begini, siapa saja orang yang bekerja dengan baik, dengan tulus, ikhlas nanti dengan sendirinya kalau sudah bagus, amplop menyertai begitu. Begitu. Makin orang profesional, makin orang makin bagus, wartawan makin semakin dicari Pak semakin dicari. Sama sumbernya justru sumbernya yang mencari wartawan tersebut Pak nggak perlu wartawan yang cari sumber. Begitu. Nah, itu yang saya masih prihatin memang tadi ada beberapa yang masih orientasinya amplopnya dulu, padahal itu salah. Harus bekerja dulu secara profesional terus produknya kualitasnya bagus, beritanya bagus, semua independen, terpercaya, kualitas
bagus, bobotnya bagus, orang akan cari itu. Begitu. Samalah kami di politik juga begitu. Ya. Kalau orang orientasinya hanya jadi anggota DPR misalnya, Ya. tapi tidak betul-betul kerja dengan hati, ya, tidak dengan profesional, ya tidak lama umurnya. Gitu. Ya. Seperti begitu. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Kemudian, Pak, yang selanjutnya mungkin selaku politikus juga dan selaku anggota DPRD. Kalau Bapak lihat sih, kalau di lingkungan DPRD sendiri, peran serta teman-teman Bapak atau mungkin dalam arti dalam sisi media, apakah seluruh anggota DPRD ini boleh dikatakan berperan aktif dalam media, dalam arti kerjasamanya sudah bagus dan mereka mau diwawancarai? Dalam arti begini, Pak, nggak di anggota 2025 anggota DPR ini nggak ada yang anti wartawan ya? Tidak ada ya, Pak. Jadi semuanya terbuka, Pak, ya. Dalam arti tidak ada satupun yang anti wartawan atau mungkin alergi lah mereka bilang. Kalau Bapak lihat seperti saat ini di Kabupaten Nabire ini kan banyak terjadi beberapa saat yang lalu, berarti gejolak-gejolak yang muncul mulai dari berita-berita viral yang diviralkan, mulai dari kasus keracunan, kemudian penculikan, kemudian kasus terkait dengan kemarin yang K2 juga, kemudian terkait dengan situasi Kamtibmas yang ada di Kabupaten Nabire ini. Kira-kira menurut pandangan Bapak, Nabire ini harus seperti apa sehingga Nabire ini bisa damai, aman, nyaman, serta masyarakat yang beraktivitas juga merasa ada kenyamanan di Nabire ini? Kalau menurut pemikiran Bapak dari seorang politikus maupun anggota DPR, seperti apa ya kita harus buat di Nabire ini? Baik, terima kasih. Yang pertama tadi ya, teman-teman anggota DPRD, sebenarnya dari 25 orang nggak ada yang anti terhadap wartawan, itu tidak. Hanya saja mungkin beberapa teman agak pasif ya, pasif karena dari latar belakang ya mungkin pendidikan, pemahaman, kultur dan lain-lain, sehingga tidak semuanya aktif terhadap untuk mengejar berita atau kewartawan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyikapi berita-berita viral yang belakangan marak terjadi, ada keracunan, ada pembunuhan, ada K2 dan lain sebagainya. Jadi saya menghimbau, mengajak ke kita semua, bagaimana kita ini Nabire sekarang kan sudah menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Artinya sudah naik statusnya menjadi provinsi. Tentu dengan beban provinsi, persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan sosial pasti akan meningkat juga. Oleh karena itu, kepada semua pihak, semua pihak dalam arti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah eksekutif dan legislatif, Forkopimda, semua harus terpadu, harus bersama-sama bahu-membahu bertanggung jawab terhadap daerah ini. Misalnya keamanan, semua seluruhnya, setiap warga negara, pemerintah, masyarakat, semua tokoh juga mari kita sama-sama sadar meningkatkan kesadaran diri, menjaga keamanan minimal di lingkungan kita masing-masing. Karena tugas keamanan ini kan bukan cuma semata-mata oleh TNI Polri. Karena petugas kita TNI Polri kan terbatas jumlahnya, maka peran serta masyarakat kesadarannya harus lebih ditingkatkan untuk menjaga keamanan. Nah, setelah keamanan, kalau sudah aman tentu dari kegiatan keagamaan iman dan takwanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kan harus dibina. Bagaimana masyarakat kita semua harus rajin beribadah supaya takut kepada Tuhan, kita bekerja karena Tuhan, kita mau berbuat segala sesuatu juga karena Tuhan. Itu yang penting. Lalu kemudian contoh macam kebersihan juga. Nah, ini kebersihan juga kalau hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tidak akan mampu pemerintah daerah. Jadi kesadaran kita semua juga harus ditumbuh kembangkan. Masyarakat mungkin tidak sembarang buang sampah. Mungkin buanglah sampah pada tempatnya. Kalau ada yang punya halaman di sudut-sudut rumah belakang, mungkin ada tanah sedikit, bisa bikin lubang masing-masing, dibuang di
Ya. lingkungannya yang bisa dibakar, Ya. tapi hati-hati jangan sampai Ya, bakar tetap perut. menjaga Iya. ya hal-hal yang sudah dibakar tetap harus Iya. dijaga sampai apinya Iya. padam, betul Pak ya. Kemudian untuk perekonomian Ya. juga begitu. Intinya kita semua harus bahu membahu, gotong royong, bertanggung jawab terhadap keamanan daerah, kebersihan, perekonomian, dan semua. Kalau kita semua sudah bekerja sama, saya meyakini daerah kita Papua Tengah ini dalam segala hal Ya. akan lebih cepat maju. Iya. Kira itu. Yang saat ini Pak, sebenarnya kalau kita lihat dari situasi Kamtipmas yang ada di Kabupaten Nabire ini, tidak semuanya Pak mungkin memahami dengan hal itu. Banyak masyarakat juga yang ada yang langsung percaya dan ada yang langsung mungkin yang bagi yang mungkin mempunyai SDM-nya tinggi ya mungkin mereka tidak terlalu menanggapi. Tapi bagaimana Pak dengan warga masyarakat yang mungkin masih awam, kemudian ketika mendengar berita viral tersebut baik melalui media sosial maupun media-media lainnya, maksudnya untuk memastikan hal ini, saran Bapak seperti apa ya supaya masyarakat itu tidak langsung percaya dengan adanya berita-berita viral yang belum terkonfirmasi benar adanya kejadian tersebut. Seperti apa menurut Bapak supaya masyarakat yang tidak mempunyai pemahaman terhadap hal itu bisa memastikan berita itu kemana, apakah berita itu benar atau tidak? Menurut Bapak seperti apa? Baik, makasih. Jadi ya itu banyak hal yang harus dilakukan. Fungsi masing-masing menjaga kelompoknya. Misalnya kalau mungkin kelompok pegawai ya harus pimpinannya yang memberikan pemahaman. Kelompok agama ya pimpinan gereja yang memberikan pemahaman. Kelompok lingkungan RT ya lingkungan RT memberikan pemahaman. Kalau anak-anak sekolah ya gurunya memberikan memberikan pemahaman. Kalau orang tua dalam satu keluarga ya orang tuanya memberikan pemahaman, sampaikan dengan jelas. Oh, bahwa berita ini tidak benar adanya. Kenapa? Ini buktinya begini. Ini begini. Kalau benar itu kan harus begitu. Nah, ini jadi semua kelompok-kelompok ini harus berperan serta aktif. Tadi mulai dari lingkungan keluarga. Di setiap keluarga, kalau ada berita begitu, paling tidak orang tuanya itu harus memberikan pemahaman. Bahwa berita ini seperti itu. Lingkungan RT ya harus diberikan pemahaman. Lingkungan agama di gereja atau di masjid, pimpinan gereja, pimpinan masjid memberikan pemahaman. Lingkungan TNI Polri juga seperti itu. Karena tidak banyak, ada juga oknum-oknum TNI Polri gampang sekali menyebarkan berita hoax. Lingkungan pegawai juga begitu. Masing-masing misalnya di dinas ini sampaikan pimpinan bahwa berita ini tidak benar. Jadi peran serta pimpinan-pimpinan di masing-masing kelompok itu sangat-sangat perlu untuk memberikan pemahaman sehingga berita ini tidak menyebar. Kerukunan juga begitu, tingkat kerukunan ya. Mungkin termasuk peran dari pers juga Pak ya. Pers juga begitu memberikan berita yang pemahaman yang klarifikasi yang benar lah, yang sesuai dengan fakta dan data sehingga tidak memicu hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin Pak kita saat ini mungkin telah berada dalam era modern dan kemajuan teknologi yang cukup pesat. Dari dulu mungkin Bapak sudah mengenal Papua Pos Nabire yang sekarang sudah melebarkan sayapnya menuju kepada era digital. Kalau Bapak lihat sendiri Papua Pos Nabire atau Papua Pos Group saat ini seperti apa Pak? Kalau Bapak lihat. Ya, Papua Pos saya berlangganan sudah lama, dari sejak berdirinya ini saya sudah langganan sampai hari ini ya. Walaupun di kantor juga langganan, tapi di rumah tetap saya berlangganan dari dulu. Harganya belum 100 ya. Masih 80 90 ya. Masih 70 pernah ya. Nah, terus sampai sekarang 100 ya. Walaupun ya kalau dulu lembarannya banyak, lebar, nah sekarang makin kesini kan. Nah, karena penyesuaian ya harga kertas dan lain-lain ya, ongkos cetak kami juga memaklumi. Tapi secara kualitas ya saya berterima kasih ya dari Papua Pos, beritanya selalu
ya dari waktu ke waktu mulai bagus lah, Ya. mulai bagus, dan saya berharap kedepannya juga tetap eksis ya, tetap bagus kualitasnya ya. Kemudian ya makin sukses lah, makin jaya Terima dengan kasih. cara itu tadi, Ya, pertahankan kualitas pemberitaannya begitu. Oke. Iya Pak, kami telah banyak nih ngobrol-ngobrol. Yang terakhir Pak, mungkin di Hari Pers Nasional tahun 2023 ini ada pesan-pesan khusus Bapak kepada insan pers yang ada di Kabupaten Nabire, mungkin umumnya di seluruh Indonesia, terkait dengan Hari Pers Nasional yang akan berlangsung tanggal 9 Februari nanti di Medan, Sumatera Utara, dengan tema Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat. Apa pesan Bapak kepada insan-insan pers yang ada di Papua Tengah khususnya, dan juga seluruhnya yang ada di Indonesia ini? Baik, terima kasih. Pertama-tama tentu terkait dengan Hari Pers Nasional, saya ya Muhammad Iskandar, pimpinan dan anggota DPRD beserta staf DPRD Kabupaten Nabire dan juga sebagai ketua HKJM ya di Kabupaten Nabire, tentu kami mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Semoga tema tadi pers merdeka dan demokrasi bermartabat. Bermartabat, semoga cepat tercapai Ya. Dan kami tentu mengucapkan khususnya untuk pers di Nabire, Papua Pos, dan pers nasional pada umumnya, mudah-mudahan kedepannya makin profesional, mandiri, terpercaya, dan makin berkualitas. Tentu secara umum mudah-mudahan sukses selalu untuk pers nasional dan khusus untuk Papua Pos. Saya kira itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Muhammad Iskandar. Beliau merupakan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Nabire dan juga merupakan politikus dari PDI Perjuangan. Dan selain itu, beliau ini juga merupakan ketua dari salah satu himpunan kerukunan di Kabupaten Nabire ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Semoga kita bertemu di waktu mendatang. Terima kasih.